Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perencanaan anggaran akan mempresentasikan tugas ruang lingkup akuntansi manajemen di unit rekam medis, dan saya Rahmadi Okta Ramdhani dengan NIM 2303043 akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu akuntansi biaya. Di sini ada 4 jenis biaya yang kami ambil, yaitu yang pertama biaya tetap. Dengan keterangan itu ada gaji petugas yang berjumlah 6 orang, volumenya itu selama 12 bulan atau 1 tahun. Biaya satuan itu atau biaya per bulannya itu 4 juta, dan biaya untuk 1 tahunnya yaitu 288 juta dengan jumlah 6 orang. Yang kedua itu biaya habis pakai. Di sini yang pertama kami pakai kertas dan alat tulis yang berjumlah itu 12 bulan, dan biaya satuannya itu 1 juta per bulan, dan selama setahun itu 12 juta. Yang kedua itu tinta printer. Tinta printer di sini kami menggunakan volumenya itu 12 kali dengan biaya satuannya itu 1.500.000, dan total biayanya dalam setahun yaitu 18 juta. Yang ketiga di sini ada map. Di sini volume yang kami pakai ada 6.000 buah dengan biaya satuannya itu dalam per bulan 3 juta, dan dalam setahun itu ada 18 juta. Dan yang jenis biaya yang ketiga yaitu ada biaya operasional. Di sini yang pertama-tama kita ambil internet dengan volume selama 12 bulan, dan biaya satuannya dalam per bulan yaitu 18.000, dan dalam setahun semuanya itu ada 9.600.000. Yang kedua listrik. Volumenya di sini selama 12 bulan, dan biaya satuannya dalam per bulan yaitu 1 juta, dan dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun yaitu 12 juta. Yang ketiga di sini ada air. Di sini volume juga kami ambil selama 12 bulan. Biaya satuannya dalam sebulan yaitu 1 juta, dan dalam 12 bulan atau 1 tahun di sini ada 12 juta. Dan jenis biaya yang terakhir yaitu biaya pemeliharaan SIM RS. Yang pertama di sini kami ambil pembaruan hardware server. Di sini volumenya 1 kali, biaya satuan 1 kali dalam 1 tahun. Di sini biaya satuannya ada 10 juta, dan total biayanya juga dalam 1 tahun yaitu 10 juta. Yang kedua lisensi perangkat lunak. Di sini volumenya kami ambil 1 tahun, selama setahun, dan biaya satuannya itu 10 juta, dan total biayanya ada 10 juta juga. Jadi total semuanya dalam setahun yaitu ada 371.618.000 rupiah. Selanjutnya langsung saja saya berikan ke teman saya. Baik, saya Alvina Yalihawa dengan NIM 23003 akan melanjutkan yang kedua, yaitu anggaran dan perencanaan. Berikut ada program dan kegiatan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada digitalisasi rekam medis, dan adapun tujuannya mengurangi penggunaan dokumentasi fisik dan mempercepat akses data pasien sejumlah dengan biaya hasil pakai. Berikut juga ada anggarannya, yaitu ada 40 juta. Target capaiannya ada 100% rekam medis aktif baru dibuat secara digital, dan 80% rekam medis berhasil di-scan dan diarsipkan digital. Yang kedua yaitu pelatihan SDM rekam medis. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan kompetensi staf dalam klasifikasi penyakit, coding ICD, etika, dan pengoperasian SIM RS sejalan dengan biaya operasional, yaitu anggarannya ada 15 juta.
Target capaiannya yaitu ada 100% staf rekam medis mengikuti minimal 2 kali pelatihan coding lanjutan dan etika profesi. Ketiga yaitu ada pemeliharaan perangkat SIM RS. Tujuannya yaitu memastikan sistem informasi berjalan optimal, aman, dan tanpa downtime yang signifikan sejalan dengan biaya pemeliharaan SIM RS, yaitu anggarannya ada 45 juta. Target capaiannya yaitu tingkat ketersediaan SIM RS mencapai minimal 99,5% setahun. Pembaruan keamanan security dilakukan setiap kuartal. Yang terakhir yaitu pengembangan modul analitik. Adapun tujuannya yaitu mampu menghasilkan laporan tren penyakit, efisiensi waktu tunggu, dan akurasi coding secara otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Anggarannya itu ada 40 juta dan target capaiannya itu selesai implementasi satu modul analitik utama, misalnya tren penyakit dan akurasi data atas 90%. Totalnya itu ada 140 juta. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nada Safira, NIM 2303072 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di bagian analisis keuangan. Yang pertama ada pendapatan, target dari rumah sakit. Ada rumah sakit di tahun 2025 yaitu 380 juta dan realisasinya 420 juta. Selisih dari target ke realisasi ada 40 juta. Dan yang kedua, total biaya operasional targetnya 60 juta dan realisasinya 51.618.000. Selisih dari keduanya ada minus, yaitu 8.382.000. Yang terakhir, laba operasional unit targetnya 351.618.000. Terus realisasinya 300 juta 71 371.618.000. Terus selisih dari keduanya ada 20 juta. Nah, di sini ada tabel perbandingan target dan realisasi. Selanjutnya kita pindah ke slide pengendalian internal. Yang pertama ada penggajian gaji staf. Setiap penambahan atau perubahan staf yang berdampak pada total gaji yang harus mendapatkan persetujuan tertulis direktur atau HRD. Tujuannya memastikan bahwa semua pembayaran gaji yang merupakan bagian utama dari biaya tetap adalah sah sesuai dengan kontrak kerja. Yang kedua, permintaan pembelian. Prosedur pengendalian yaitu menetapkan batas stok minimum atau reorder point. Tujuannya memastikan pembelian dilakukan tepat waktu untuk menghindari kehabisan stok, tetapi juga mencegah penumpukan stok berlebihan. Yang ketiga, validasi tagihan. Setiap tagihan dan komunikasi harus diverifikasi oleh staf administrasi unit dan dicocokkan dengan data meteran atau penggunaan bulanan sebelum diajukan ke bagian keuangan. Tujuannya memastikan bahwa tagihan yang dibayarkan sudah benar dan sesuai. Yang terakhir, keamanan data dan sistem. Melakukan uji coba keamanan sistem secara berkala, tujuannya untuk memastikan biaya
pemeliharaan SIM RS mencakup pembaruan keamanan yang efektif untuk melindungi kerahasiaan data pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan bagian efisiensi operasional. Yang di sini ada indikator terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama biaya tetap tahunan atau gaji. Sebelum 2024 itu ada 288 juta, sesudah 2025 ada 288 juta. Perubahannya itu ada 0%. Keterangan itu biaya tetap tidak berubah. Fokus efisien adalah pada output yang dihasilkan. Yang kedua yaitu jumlah pasien yang ditangani, yaitu ada 20.000 pasien. Sesudah 2025 ada 25.000 pasien. Perubahannya 5.000 pasien atau 25%. Keterangannya yaitu asumsi kenaikan volume pasien yang mampu ditangani berkat sistem digital yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu ada biaya gaji per pasien efisiensi, yaitu ada 14.400, dan sesudah 2025 itu ada 11.520, dan perubahannya itu ada 20%. Dihitung dari total biaya tetapi jumlah pasien, pengurangan biaya pasien menunjukkan peningkatan efisiensi. Yang terakhir yaitu akurasi coding ICD. Sebelum 2024 itu ada 85%, sesudah 2025 itu ada 95%. Perubahannya ada 10%, dan keterangan meningkatnya akurasi karena pelatihan SDM. Program 2 yang lebih fokus mengurangi biaya klaim yang tertunda atau ditolak. Di sini ada grafik. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.